Ini enggak belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana jam'an mar'uma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawiz zuhdi wa tuqa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Al-jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada kata yang lebih indah serta bermanfaat selain mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita sekalian. Masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita telah dapat berkumpul dengan saudara-saudara kita di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan kemegahan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih desa yang tercinta ini sebagai desa pertemuan pemuda di seluruh Indonesia. Kiranya Allah memberikan keberkahan dan keberkatan bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan imbalan kepada warga desa tercinta ini dengan menerima tamu, yang tamu itu ialah sebagai rahmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam marilah kita hidangkan keharibaan kekasih Allah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Muhammad diciptakan oleh Allah sebagai modal dasar pembangunan. Sekaligus Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai pola wanita itu tiang negara. Apabila wanita itu cantik, apabila wanita itu baik, apabila wanita itu sopan santun, apabila wanita itu berakhlak yang mulia, negara turut cantik, negara turut maju, ekonomi akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila wanita itu jelek, maka negara turut hancur, ekonomi akan porak-poranda. Kaum muslimin apa? Begitu hebat harkat derajat wanita diagungkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kepada para ahli dan sahabat sekalian, serta seluruh para ulama mutaqaddimin, para ulama mutaakhirin, serta seluruh para ulama yang mu'tabar. Yang kami muliakan, ananda kami dari DPP KNPI, dari DPD KNPI di seluruh Indonesia, istimewa kepada anak-anak kami dari Provinsi Nanggau Aceh Darussalam,
yang telah rela mengorbankan waktu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu melaksanakan bermacam perlombaan sekaligus mengadakan dakwah pada malam yang sangat berbahagia ini. Penghormatan kami kepada yang menurut Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Baharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya malapetaka, huru-hara di mana-mana. Bima kasabat aydin nas. Terjadinya lumpur lapindo berantas di Jawa Timur, mungkin hasil ulah goyang ngebor inul. Maka hasil daripada goyang ngebor itu, maka muncullah lumpur lapindo berantas yang telah mengenangi puluhan hektar. Begitu pula terjadi tsunami. Kenapa bisa terjadi? Itulah termasuk permohonan anak-anak Aceh. Kenapa kami katakan demikian? Karena rakyat Aceh sebelum tsunami, apakah menyambut Ramadan? Dia masa bawa makanan ke pinggir laut. Menyambut tahun baru, pula dia ke laut. Mudah-mudi seolah-olah laksana di zaman jahiliyah. Maka dikala itulah laut berpikir, tidak mungkin mereka harus berkunjung kepada kami setiap saat. Biarlah kami berbalas kunjung sesekali. Maka terjadilah kunjungan laut itu menimpa rakyat Nanggau Aceh Darussalam, hasil ulah tangan mereka itu sendiri. Kenapa Allah memberikan tsunami itu? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka dapat merasakan hasil karya mereka itu sendiri. Kenapa? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar, mereka kembali kepada Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu? Al-Quran adana wahyu, pelerai gunda dan sendu, petunjuk serta pemandu, mukjizat pengobat kalbu. Anda susah, Al-Quran jadi penawar. Anda merasa kurang bidang ekonomi, Al-Quran sanggup membina ekonomi yang mapan. Pernahkah kita berobat dengan Al-Quran? Aimi, nak pernah nemu baca Al-Quran ni? Nak ni? Pubat je Quran ni. Yang pertama obat hati, yang kedua obat tawan. Nak tawan di rumah ni. Menyona anak tawan di rumah, cok Quran, cok ia sabarlah, baca Fatihah puek ke, ne peruh lang ia ne rahok bak muka anak yang kena penyakit tawan. Tapi khusus kana mian, menyolakau na tawan hampulih. Menyolakau na tawan be ia piye ia uam. Kemudian apabila Anda ingin menciptakan manusia yang cantik, na perlahi anak na belagak ni, Al-Quran ibu yang sedang berbadan dua, boleh nak rumah mayam lanyo ni, ni nak dong, kan? Mana ni supaya nggak mengat bukan apa? Menyana orang yang sedang berbadan dua, kan?
Manakun hai dengku anak banyak lagak ka betul mahkamah Tuhan perliak lagak di kan. Ilo nami nak perliak lagak na. Ai nak perliak lagak. Nanto oh lagak. Pakai cadar. Urina nak lagak tu orang tampil pakai cadar. Pun faedah cadar. Napuat buah manfaat. Yang pertama faedah cadar. Seorang wanita memakai cadar sama dengan dia telah menarik suaminya dalam neraka dimasukkan ke dalam surga. Filorinang yang pakai cadar sama dengan getarik lako ke dalam neraka ke dalam surga. Pakon berdasarkan hadis Rasulullah. Apa kata Muhammad? La yadkhulul jannah ad-dayus. Tidak akan masuk surga orang dayus. Siapa yang dayus itu? Seorang laki-laki yang membiarkan istrinya keluar rumah, sedangkan orang lain berhasrat untuk menikmati keindahan istrinya itu. Takut yang bahasa Aceh, kira uragam hantamang surga. Apabila uragamnya gebit-gebit perumah keluar rumah, sedangkan uragam lain hawai ke pemahuan. Nah uragam yang hantam mang surga. Mar makan pakai cadar tu yang kamu hui berona, mencuri netang. Yang pertama. Yang kedua, wanita memakai cadar untuk hemat biaya rumah tangga. Bagi wanita yang memakai cadar, lipstik tidak perlu. Make up silakan tinggalkan. Shadow tidak perlu. Celak tidak perlu. Mungkin kalau semua wanita di Indonesia memakai cadar, produk Marta Tilaar gulung tikar. Marta Tilaar. Yang ketiga, faedah cadar terhindar daripada serangan flu burung. Takkan urinang dengan peluk mana? Ya peluk itik. Kupuk-kupuk abai ada itik. Hai tamang laidung kena cadar. Maka han kenang flu burung. Yang keempat, faedah cadar ngentuk air urinang. Ciban datuk air urinang. Kadang-kadang na urinang igo banyak igo ada karisma uku yang mendung. Aimi, na perlai anak lahir bercarang. Perlukah anda bisa cerdas? Al-Quran sanggup mencerdaskan bangsa. Bagaimana caranya? Seorang wanita sedang berbadan dua, ajak suami anda sholat isya secara berjamaah. Selesai sholat berjamaah, silakan baca surat Ar-Rahman. Insya Allah anak kita di kala lahir nanti cerdas dan terampil dan jenius. Kenapa? Karena kita ketinggalan di bidang pendidikan. Aceh jauh ketinggalan di bidang pendidikan. IPA ranking 23 secara nasional, insya Allah. IPS ranking 17 secara nasional. Bidang pendidikan kita kalah dengan provinsi yang baru lahir. APBD Nangro Aceh Darussalam tahun ini 4,3 triliun. Tahun 2008 mungkin anggaran APBD Aceh 8,6 triliun. Tetapi pendidikan di Aceh Masya Allah. Di Gorontalo ada 3 sekolah unggul. Yang pertama SMA Wirabakti pimpinan Ibu Wiranto. Yang kedua Mancendikia pimpinan Bapak B.J. Habibie. Yang ketiga Daya Hubullah pimpinan Gobel. Dukna hebat. Sampai di mana kehebatan SMA Wirabakti? Kebanyakan pelajar SMA Wirabakti bisa hafal Al-Quran. Kalau kita membuat pertandingan antara calon gubernur Aceh dengan siswa SMA Wirabakti, kalah calon gubernur Aceh. Apa bro? Tugas ayah puturi Allah ba'anu Bejino kadang-kadang tanya
Tengah lahir anak di rumah, tengah lalu ayah nonton sebuah sinetron yang berjudul Cinta Fitri. Sampai ingin mengatakan bagaimana cerita bersambung, bagaimana nasib si Farel setelah diusir di rumah oleh ayahnya. Anu agam ke ya, jipru abe lang mata rakyat. Nyan ke yang pru abe lang mata lalu nya lagi nyan kayu limai balahir. Nyala dong nasi, nyam nak kan inang pukun. Alah ya, aku timang pre. Ibu jame dalam talam. Bejang rayu anu darake. Buik jipang ke tuan he agam. Orang yang menjadi kelabi-labi. Oh nyeja, nak agam kajan. Kajan baru nyeja ada hanai ini. Oh kara bertobat. Abang kara bertobat dua kun. Ini pegah bayar hai jiran punya kun tu. Kemana harus ku bawa diriku ini yang telah bergelimang noda menanggung malu. Kemana, oh kemana aku mengadu bila semua manusia menyalahkanku. Aku wanita tiada berdaya, korban cinta hitam lagi durjana. Kau sekalian dan muslimat dirahmatullah. Bokah itu ku menotalah medih telah kamu ayun nya betul ki bandeman. Ya malamnya sebagai kenang-kenangan lu pernah cara mayun je ni. Nak orang cara mayun. Meno. Nyoba porado nan mi je ni. Nak apa? Dah. Bukan. Drone nan mi lon tuan do kang ayun. Udah kerem. Itulah ayun. Allahu Allah, Allahu Rabbun, Allahu Qadirun, Maha Kuasa, diberi matua, sinyalam ayun, di pubut rukun, Islam yang 5. Rukun yang kefun mengucap syahadat, kedua muhad sembahyang 5. Rukun yang kelak zuiru beri takut menyosit najat ni baharuta kiri pada dina. Sila sahabat tanya, wakiflah ya Rasul, maka dia bukan upat lebih ke kiri pada zina. Muhammad menjawab, inna rajulun pada yang mengatakan salat berjamaah sehari semalam 5 waktu jika melewati titik siratan mustaqim laksanakan menyembah. Yang kelima, yang mengatakan salat berjamaah sehari semalam 5 waktu, pintu surga terbuka lebar. Dan punya awal juga. Nah, dong membuat juga. Semuanya surga, pintu sabit terbuka, bayar terkata teman menyutana maitaba, tapi pintu surga menjamaah saudara, tapi pintu surga menjamaah saudara. Ke depan dari cabang azan, yang pertama tadi juara 3 Ramiadi dan juara 2 para peserta yang mendapat juara 1, 2 dan 3 dari cabang azan. Kesempatan pertama untuk juara 1, insya Allah nanti akan diberikan hadiah berupa trofi, piagam serta uang pembinaan oleh kami persilakan kepada Bapak Camat
Kecamatan Rong untuk memberikan piala. Juara 1 saja, Pak. Juara 1 tadi dari Bire, Wandi Saputra. Kemudian kami mintakan kesediaan Kanda dari DPD KNPI Kota Langsa untuk menyerahkan juara 2. Terima kasih, Bapak. Kami dari diundang dari sana ya. Kemudian kami mintakan kesediaan dari pengurus Provinsi Aceh, yaitu Kanda Hekal Ilyas, untuk menyerahkan trofi kepada juara 3. Sekali lagi, juara ketiga jatuh kepada Fitra Rustiawan dari Desa Kareng. Kepada Fitra Rustiawan dari Desa Kareng. Kemudian juara kedua yaitu jatuh kepada Anda Muslim selaku Wasekjen DPP KNPI. Untuk menyerahkan juara pertama. Dia namanya. Terima kasih. Kemudian kami mintakan kesediaan dari DPD KNPI Kota Banda Aceh, yaitu Kanda Hasnanda Putra, untuk menyerahkan juara 2 lomba pidato. Asal dari Koba. Anda. Thank you. Terima kasih, Ustaz. Silahkan kembali ke tempat ya. Rizky Satria Putra dari Desa Karing. Kemudian juara pertama jatuh kepada Rahmat Saldi, utusan dari Desa Sungkomulat. Dalam hal ini kami mintakan kesediaan dari DPI KNPI NAT, yaitu Kanda Usama El Madli, untuk menyerahkan juara. Selanjutnya kami mintakan kesediaan Kanda Sekretaris Panitia Sabda, yaitu Kanda Said, untuk menyerahkan juara 2 lomba kaligrafi. Terima kasih ya. Kami mintakan kesediaan dari Sekretaris Panitia Sabda, yaitu Kanda Said, untuk menyerahkan piala juara 2 lomba kaligrafi. Terima kasih gantinya. Kemudian kami mintakan kesediaan dari
Ketua IPOKA yaitu Kanda Emnu untuk menyerahkan juara 3. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kami mohon kesediaan dari DPD KNPI. Kemudian kami mintakan kesediaan Kanda dari DPD KNPI, dari DPP KNPI yaitu Kanda Fadlullah TM Daud. Montanya gak? Katanya ya. Kemudian kami kesediaan dari DPD KNPI Sulteng yaitu Kanda Kasmudan juara ketiga. Kami minta kesediaan dari DPP KNPI yaitu Sri Kandi Nur Hasanah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, dihiasi dengan bintang, bulan dan matahari, bebek, ayam, kambing, kebiri, insan perempuan, insan laki-laki. Ada yang sangat cantik sekali seperti di Eli, yang selalu dipoles dengan bedak keli, yang berjalan dengan sandal tinggi. Janganlah sombong wahai de Eli, itu semua karunia Rabbul Jali. Allah menciptakan alam ini tiada tiang, bumi pun tiada bergantungan. Di langit ada bintang berkelap-kelip, di bumi pun ada flora dan fauna. Selawat beriring salam. Tahu nggak ulama itu apa? Ulama alias ulama uang, ulama alias ulama inam. Penghormatan saya pada malam yang berbahagia ini kepada KNPI dan kepada seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Maksud dan tujuan saya berdiri di sini untuk memaparkan sebuah pidato yang bertema siapa dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 200 tahun setelah diangkat Nabi Isa, pada masa itulah lahir para filsafat-filsafat yang mengoreksi tentang alam dan penciptaannya. Oleh sebab itu, maka lahirlah ilmu mantek, sehingga ada pendapat yang mengharamkan ilmu mantek,
sekalipun telah terhapus perlawanan tentang keyakinan umat beragama. Pada masa itu juga lahirlah kata-kata kaum jahiliyah, yang mana kaum hukum mereka laksana hukum rimba dan dakai. Mereka menyembah berhala dan bangga dengan dosa-dosa. Saat kondisi mereka bertambah parah, lahirlah seorang bayi yang sangat tampan, tidak sebanding dengan mereka Gunawan yang sering ditayangkan di iklan RCTI. Nama siaran bayi tersebut laksana bulan purnama 12 Rabiul Awal, tanggal lahirnya Muhammad. Saya pada malam yang berbahagia ini, yakni siapa dia? Dialah figur yang terbaik sedunia. Yang kedua, tujuan diutus beliau untuk rahmat bagi sekalian alam dan untuk mencerminakan akhlaknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Usikum bitaqwallah faqad. Kemudian selanjutnya ada Kak Ismail Karmen Adi. Beliau adalah kemudian kabar pengajaran di Jalan Rahmat. Mungkin yang boleh dan mungkin nak kamu ngaji apa ini kadul kamu balik punya berdua yang lebih saya kerana bendahara jadi sesuka cara kita dan politik dengan saya nak pakai baju kamu pengajaran murid atau draw itu tentang kerak nagmi kerak dan lain-lain belum tentang kelembagaan macam tentang betul-betul pengalaman dia kamu mungkin nak lebih lanjut dari atau tadi satu panjang karena yang lagi anak pergi ini bapak dalam yang bapak Malaysia apa ya kan Allah pamiti bapak mangga jadi dia kena ajar lagi habis khutbah habis pengantar membaca doa terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, baik Rabbi shrah li maupun Rabbi zidni. Rabbi shrah li doa punya nanti. Rabbi zidni doa belajar. Pakai pengalaman baik kamu maupun kamu dengar udah menggagap, lido menggagap, membaca cek gagap. Udah apa? Namanya luput gada lido lagi dahulu, ya kan? Luput gada kesukaran ngomong nggak apa-apa nggak bisa tidak apa-apa barisan. Semoga yang bina ngerti ku yang juga yang ahli busa, yang tahu tadi di mawali pun di busa dan sejarah pernah ditahkan lo buka baju lakui baju bara atau di rumah Firaun di sana Firaun. Kemudian pernah akan berhadapan dengan raja besar dalam kebutuhan Firaun berdoa dan sebenarnya Allah bantu Nabi Musa. Jadi belajar yang dilakukan dan kamu wajib murid apa ya dan ikut dibaca baik belajar buat atau menu atau bulai atau dia yang gak ngesak yang mengat yang mengat ikut dengku yang baju karena itu anak ni karena kan halal kan taibah halalan taibah jadi anak tu terang hati jadi senang matang kita kaji sepuanu ni sebenarnya jadi di kampungnya teman-teman tu ayah ni kita kaji kita kalan ayah haji harlan tu mama harlan yang god tapi secara kasar ya haji preman ya haji anomen dia tak nak bawa tempat salat asar tak lebih nak bagah hujung ni pensi hujung Kadua dia pun memang konsiplo. Pen tuan bayar ia tengah diplo. Pasti menyat gak dapat bunam. Dah ke pengen bagak ni pi. Telefon hana, kamu musyawarah hana, dah sabatkan hana ada betul ke? Tingkat kedua anak betul, anak tak suka. Anak tahu. Tapi anak saya dah jadi juga sini. Cuma dulu na pengalaman baju
Yaitu yang pertama sekali buku yang kami sampaikan dari hubungan yang Di jalan keluar berarti kita lain yang hubungan dengan kita Pak. Itu nggak nafek Pak. Kepedulian wali murid terhadap anak itu terhadap yang bayi dia belum juga terkesan mahal, ada bulan mahal anak itu dia nu. Jadi bulan tapi bulannya itu pemurah. Jadi masalah anak pikirin surat teguran. Jadi lagi kan. Ini kamu teguran lewat wali kelas juga tahu itu nggak murid, itu nggak mau atau itu lagi. Bisa jadi memang nafek. Ini bukan kota, memang kota lepeng. Tapi kita banding dengan kebutuhan kota dewan. Jadi masalah sama nafek berarti. Ba untuk perengahan, ba kesukaannya, kemudian. Itu menapa? Saya tajuk surat teguran di infak atau yang berhubungan dengan lembaga pendidikan. Menurutkan, ya kan? Ilmu dari murid baik ini. Namun di hadapan Allah adalah suatu kehidupan yang sangat fana. Jadi tanya uronyo mungkin segar buga, tapi siapa tahu sehingga ke Hanani tanpa satu sebab yang menyebabkan tanyonya Hanani. Jadi tanyo jangan terlalu percaya diri bahwa tanyo akan hidup besok. Makanya hadis Rasulullah SAW mengatakan kita beribadah pada Allah itu seolah-olah Allah, sehingga ajaran beliau yang suci yang insya Allah pasti membawa keselamatan dan dunia akhirat hingga hari akhirat kelak. Sama sekali yang menyediakan buku mak abang-abang itu serta putra anak adik-adik dan abang komando yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kedanyo saling tukar pikiran mengenai masa depan federasi yang kedanyo untuk menjadi kemudian yang Islami, tidak sekedar nama Islam, tidak sekedar nama Islam. Pertama sekali ingin disampaikan bahwa kamu jak kenokon, jak pun bapak-bapak, mak-mak ataupun duku-duku kepada kamu untuk bagaimana menjalankan proses pendidikan supaya maksimal. Suatu tindakan yang sangat salah daripada kitanya tindakan umat Islam ini. Bapak yang di pengalaman Pakiban cara mengajarkan Iqra kepada anak mid khusus di kalau berarti saya aku pegang pengaruh makanan, pengaruh tontonan, pengaruh lingkungan, pengaruh runci, pengaruh pendidikan. Kadang-kadang konten aja tapi tak pukul. Jadi dengan adanya salat insyaallah gapung. Aku dah dengar ro kopi, ro kecap sangat bersih. Jipu ecok basolangan dong. Di mana si dua-dua. Tapi yang nan anemit rata-rata ini galak emodo. Ya, makanya hindari. Yang pertama dari segi warna supaya anemit hindari. Nah, warna-warna. Nah, kemudian dari segi praktis. Foto kan? Kawan itu. Nah, kamu Tupe dapur, top dapur. Yo kamu lagi teknisite leher site akan apa itu?
Inilah saudara-saudara suasana di Kota Tabana Sabang. Ikannya panjang-panjang, kayak pedang. Pedang. Ini bukan karangnya, lucu lagi nih. Ya, lu pedang nggak? Ah, yang itu tuh. Inilah peserta Sabang yang datang dengan teleponnya. Luar biasa. Selamat datang di Kota Sabang. Inilah Sabang. Orangnya gimana? Dia Kota Sabang. Yang sorenya aktivitas masih dekat. Aktivitas di Kota Sabang yaitu malam sampai pagi. Hiburan. Jam 6 kurang 10. Luar biasa. Inilah peserta antrian jamuan makan malam di Sabang. Ini Pak Syarif yang lagi antrian bersabar juga. Banyak sekali. Ini ketua KNPI yang juga mau ngantri, tampaknya ragu-ragu. Ini Pak Camat Kecamatan Lo. Senyumnya manis sekali. Ketua KNPI lagi mengarahkan bagaimana cara makan yang baik.
kepada para mek Pak. Banyak sekali antrian, mumpung perjalanannya tadi naik kapal laut, jadi perutnya pada kosong, digedor-gedor sama air. Ya, di Sabang, entah siapa namanya bilangnya, namun inilah panitia yang setia menemani kita pada malam bahagia. Kami betul bersama. Ini para mek, para hadirin yang lagi antri panjang, sangat panjang sampai ke ujung ini. Dari Gunung Kulut ke Gunung Sarawak. Ini Bapak Syarif yang setia menunggu selalu. Kaji bicaranya. Kaji kan? Beserta jajarannya sana. bakti sosial yang akan kami adakan besok pagi Yang sana ya. dan akan kembali pada Iya sana. atas semua Minah. Yang bauju. Sana. Iya. Yang sana. Sana. ucapan selamat datang oleh Bapak Wali Kota Sabang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur Bapak Wali Kota Sabang mengumpulkan kita di pulau yang sangat indah ini, di malam yang sangat indah ini. Semua belajar. Seorang ibu belajar dari beliau, seorang bapak belajar dari beliau, seorang pemuda belajar dari beliau, seorang polisi. Yang kami muliakan Ketua DPRK ataupun yang mewakili, kemudian Ketua Komisi DPRK Sabang, pengurus KNPI di seluruh Indonesia, khususnya kepada Ketua KNPI Nando Aceh Darussalam, juga kepada Ketua KNPI Sabang. Kemudian yang kami muliakan saudara-saudara kami dari Ikatan Dokter Gigi Indonesia Cabang Medan, beserta saudari-saudari dan saudara-saudara mahasiswi dan mahasiswa dari Medan yang akan berbakti sosial besok di Sabang. Kemudian yang kami adalah orang-orang yang sayang kepada Sabang. Amin. Kemudian yang kedua, ini Terima kasih Bapak Ketua Panitia. Ketua Panitia KNPI Dari Sumatera Selatan, menyerahkan plakat KNPI dari Sumatera Selatan. Bapak Camat Kecamatan Lu tentang Dari OKP Nasional BPKBR MI. Acara di malam yang berbahagia ini, insya Allah kita dapat berjumpa kembali. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. merajalela. Satu, dua,
Ini nama wakil. Ada WD kan apa? Penambakan. Penambakan. Hai penambakan. Ini makhluk aneh. Kami pulang-pulang lagi di pulang-pulang jalan-jalan. Penurut ini Saudara Syarif yang akan memberikan komentar tentang pelayanan ke Sabah. Bagaimana? Ya, ini kan sama sebuah nasional seperti pengabdian yang hari beberapa pengabdian nasional. Kegiatan ini cukup bermakna bagi masyarakat Long dan masyarakat Sabah. Pertama, kita melihat bahwa nantinya teman-teman di Pulau Jawa akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bagaimana kondisi masyarakat Sabah, keindahan Sabah, dan ya nantinya kalau informasi ini bisa disebarkan secara maksimal, maka akan informasi yang bisa sehingga dunia luar bisa membantu Sabah. Saya melihat bahwa ini adalah event yang bagus dan apalagi dilaksanakan pada refleksi 3 tahun tsunami, sehingga kita berharap bahwa kondisi masyarakat yang terpuruk pasca tsunami bisa teratasi dengan baik. Kalau enggak ada salah iya. Jadi kan kami tersinggung. Bapak dari Kota 10 Salam, DPD Kota 10 Salam. Ini dari Singkil. Ya, dari Aceh Singkil. Ya. Aceh Tenggara, Kayu Lues, apa Aceh Barat, Aceh Selatan. Singkil, 10 Salam. Ya. Bukan itu. Bukan itu Kota Sane. Semelu, Aceh Tenggara, Simelu. Labu. Nagat Raya. Jadi yang jadi permasalahan apa itu? Enggak, sebenarnya kalau jelas lah kita kan artinya kami dianggap tidak ada, kehadiran kami ini dianggap tidak ada. Kita di sini sama karena kalau memang nggak sanggup menyebutkan 21 kabupaten kota, udah DPD KNPI senat. Ini kan hanya beberapa kabupaten kota dipanggil di situ, masa suruh berdiri. Kami bukan gila kehormatan, enggak. Dihargai gitu. Jadi begini, yang pertama itu kan kesempatan terbatas, tuh kan. Yang kedua, mungkin itu kesilapan kedua. Oke, kalau waktu nggak ada, sama seperti apa? Nggak usah banyak kali penghormatan. Ya, ladies and gentlemen, selesai. Kan gitu. Jadi ini kan akhirnya kan menjadi apa gitu? Merang ini. Jangan begitu, itu kan nggak dewasa. Bukan nggak dewasa, kita sama-sama dewasa. Oke, udah pulang aja. Pulang lah, pulang dulu. Yang jelek pulang. Belum. Kesini. Nah, inilah para peserta KNPI yang lagi ria gembira. Ya, ini adalah peronan. Ulang. Ya, pemirsa, saat ini kita sedang berada di Sabang, tepatnya di kantor wali kota Sabang. Dengan pantai di Sabang saat pagi menjelang, ini pantainya begitu kurang indah, tidak indah. Pantai indah tapi dia adalah pantai yang kurang indah, dekat dengan Hotel Tapak Gajah tempat kami tinggal ataupun tempat kami menginap semalam. Hotel Tapak Gajah tempat tinggal kami pada saat di Sabang. Saat ini serta kita bawa ke kilometer 0 menikmati keindahan alam rasa dan suasananya cukup
Di samping saya ini ada Suwardi, perempuan yang paling cantik di dunia. Cinta pertama. Terus teman-teman sangat menikmati suasana Haji Timur. Dan kita berharap bahwa teman-teman di Pulau Jawa akan memberikan informasi kepada teman-temannya sehingga Pulau Sabang ini akan dikelola secara luas oleh masyarakat. Seperti harapan Bapak Wali Kota bahwa kilometer 0 adalah yang maksud Indonesia, dan kita berharap bahwa di sinilah dimulai pembangunan Indonesia. Ini adalah Tugu kilometer 0 yang merupakan monumen utama bagi rakyat Aceh sebagai salah satu lambang bahwasanya Aceh adalah perbatasan daripada Indonesia, yaitu terletak di Pulau Sabang. Di sini ramai kawan-kawan kita dari KNPI yang sedang menikmati indahnya suasana kota Sabang, yaitu terletak di kilometer 0. Setelah kebanyakan peserta daripada anggota KNPI. Woi, ngapain tuh main judi? Woi, main judi jangan di atas. Merupakan monumen yang sangat dibanggakan oleh rakyat Aceh, yaitu monumen kilometer 0 yang di atasnya itu terletak 0. Satu adalah angka 0 yang menunjukkan bahwasanya ini merupakan kilometer 0 daripada Indonesia. Itu terletak di Pulau Sabang. Baunya cahaya karena pantulan matahari terhadap Tugu kilometer 0. Ini adalah mobil-mobil peserta KNPI atau panitia KNPI yang mengikuti perjalanan Sawu kilometer 0 ya, ataupun jalan-jalan ke Sabang. JJS jalan-jalan Sabang. Ini adalah mobil yang ditumpangi oleh peserta panitia KNPI. Itu berjalan. Di ujung kilometer 0 yaitu ada lautan yang sangat menawan. Lautan yang luas, sangat indah dipandang mata. Di sana ada perahu-perahu nelayan yang lagi mencari ikan. Di sana juga ada pulau-pulau seperti Pulau Rubia dan pulau-pulau lainnya yang menghiasi, yang membuat indahnya pemandangan di kilometer 0. Pukul 16.00 kembali berlayar menuju Kota Banda. Kita semoga hari ini ombak yang tenang, cuaca yang cerah, dalam waktu yang jam. Insya Allah kita berada di Kota Aceh, Kota Banda. Saya kira demikian arahan. Ini untuk waktu mohon dipegang masjid karena kita berada di sana untuk pertemuan pada siang. Pukul 11.15 kita menuju ke sini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Syarif lagi menikmati suasana di kilometer 0. Kita yang lagi menunggu kedatangan kita bersama. Sejarah yang tak terhingga. Ditulis DPP Teknologi Penentuan Posisi Geografis Tugu kilometer 0 Indonesia. Ini peserta KNPI lagi foto-foto di Tugu kilometer 0. Pemandangan yang sangat indah di Tugu kilometer 0. Saudara-saudara sekalian, inilah Tugu kilometer 0 yang merupakan monumen Raya Aceh. Ya, kawan-kawan dari KNPI mohon kami undur diri dari hadapan pemirsa karena menuju ke Gapang. Di Gapang kita berjumpa lagi dalam acara yang sama, yaitu kunjungan KNPI.
Kawan-kawan, sekarang kita berada di Pantai Ibu. Begitu indah pemandangannya. Mulai dari ujung Sumatera, di Sabang. Nah, ini adalah suasana di Pantai Ibu. Ada pulau di tengah-tengah lautan yang sering dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara. Ini adalah peserta dari KNPI juga ikut mengunjunginya pada hari yang berbahagia ini. Jadi bersama-sama di sana terdapat beberapa bot dan juga inilah para peserta KNPI yang telah berada di sini di Pantai Ibu itu bersama kita pada hari yang berbahagia ini. Saya Irha Saputra melaporkan dari Metro TV. Itulah kendaraan yang digunakan oleh para pengunjung Pantai Ibu. Ya, kita lihat mereka ataupun para kawan kita berdatangan pantai untuk menyentuh laut karena semua orang rindu kepada pemandangan yang begitu indah dan lautnya yang begitu bersih. Bersama-sama melihat bersama-sama lautnya sangat indah, menepi yang kian memberikan ombak-ombak kecil, memberikan sebuah pemandangan yang tak ternilaikan dengan rupiah. Orang peserta yang ikut dalam acara KNPI yaitu Desi Maulita yang dengan kacamatanya, ada rekan-rekannya di samping. Mengamati beberapa warung yang mungkin bisa disinggahi untuk saat yang berbahagia ini. Ya, beliau juga mengamati situasi dan kondisi Pantai Ibu yang mungkin sangat menyenangkan bagi seluruh mata orang yang memandang. KNPI yang sedang memperlihatkan batu-batu cantik yaitu bisa dijadikan sebagai mata incin. Siapa namanya? Coba. Kita membawa rombongan untuk menikmati indah suasana ini. Tapi saya hanya tidak tertata dengan rapi sehingga kawasan. Jadi teman-teman seluruh Indonesia saat ini lagi menikmati suasana. Di sana itu ada tuntutan besar yang nantinya akan menjadi aset pemerintah kota. Masyarakat di sini adalah sangat bersahabat dengan pendatang. Melihat apa sedang memperbaiki perahu jalan untuk dijadikan. Ya, sudah. Terima kasih Pak Syarif yang telah memberikan komentar. Saya dari Irha Saputra dari Metro TV melaporkan. Nah, ini adalah jembatan menuju ke perempatan laut, bukan tengah laut, karena nggak sampai ke tengah untuk tempat berhentinya perahu-perahu atau kapal-kapal untuk dinaiki oleh para penumpang untuk berlayar ataupun berwisata mengelilingi pulau tersebut. Terima kasih. Masyarakat Desa Ibu yang lagi memperbaiki perahunya untuk ditumpangi oleh para wisatawan dari berbagai mancanegara dan juga dari berbagai kalangan manusia yang di Aceh ataupun yang non Aceh. Keadaan situasi di Pantai Ibu yang begitu membuat kita terpukau dengan pemandangan yang indahnya. Luar biasa, saudara-saudara. Untuk menaiki ke Pantai Ibu, saya Bang Said menuju ke atas. Ini air yang sangat indah, cemerlang putih, bersih sekali. Kita mandi enak sekali. Karangnya juga tumbuh karangnya sangat indah. Laut di Ibu sangat indah. Dan ini pulau yang panjang semerbak, indah sekali. Ini ada madu dan dari barat, ada yang dari Aceh. Komentarnya? Hai, Ibu nih. Oh iya, oke. Ya tuh, indah banget kan? Ya kan, indah sekali. Ya, ombak di Pantai Ibu membuat hati kembali terpaku dengan pemandangan yang begitu cemerlang.
Makan siang di mana? Nagapi maksudnya di kampung Ibu. Ibu, ha. Ujung Garing. Nah, panitia lagi santai di pantai Ujung Garing. Nah, itu sunset yang lagi duduk menikmati indahnya laut. Ini adalah kawasan Ujung Garing. Lautnya begitu luas, indah dengan pantai dan ya pengunjungnya juga lagi santai menikmati indahnya lautan. Gimana, ada komentar? Oh bisa. Komentar aja mana lu? Oke. Kalau dan kali. Gitu kali ya. Cah nana pada cah dia bunuh. Tinggal pakai bunuh. Cah lain bapaknya. Pada cah dalam jauh, tidak ada jauh pada cah. Di sana adanya ikan, cuman tidak nampak, kita lihat dengan kamera. Kita perdekat, itulah ikannya. Para peserta ini. Kalau Arsi bersembunyi, kamu berdua-dua masalah. Ya aku lah. Setelah kawan-kawan kita yang lagi santai-santai di sana. Adanya Said, ya Said. Saya melambai-lambaikan tangan dengan bukti bosnya keceriaannya pada hari berbahagia ini. Saya rasa terakhir Metro TV melaporkan. Benar aja mentah loh. Kali karon lagi ada hai. Dalam leku-leku itu ada karing lam. Dalam leku-leku ada. Ada karing leku. Dan cari kira. Iya, mandu. Aku dia. Gelombang. Tak menawain untuk dia. Ngapu tak telah roh. Itulah para peserta yang lagi masuk ke lubang ke pantai Ujung Garing. Begitu indah. Aku semua pengunjung. Ini adalah seperti gua masuk ke dalam. Siapa yang masuk, insya Allah nggak bisa keluar. Udah masukin aja. Ya, luar biasa pandangan di sini, ada laut, indah sekali ya. Indah sekali pemandangan di sini. Pemandangan indah sekali. Ada sana yang kapal juga. Ya, indah sekali, ada terowongan-terowongan. Ini semuanya indah. Pantai, tanpa pantai di batu-batu semua. Oke, keren. Kalau dianggarankan, enak dong bos. Dia sih bos. Pokoknya dibungkus masuk anggaran. Kita yang lagi menikmati indahnya pantai Ujung Garing. Masak dulu. Ini sih bos. Lagi nelpon. Ini guys, Ujung Garing yang indah sekali. Kita bisa naikkan. Kita saksikan ombak yang menghempas batu. Ya, itu indahnya. Begitu indahnya ombak-ombak yang menghempas ke batu, berterbangan air bagaikan di dalam zila. Ya, itu dia luar biasa.
Saksikan saudara, inilah desa Ujung Karing yang indahnya mungkin tak dapat kita bayangkan sebelum kita mengunjung. Dan berpasir putih, airnya kelihatan begitu jernih dipandang dari atas. Amin. Pagotong badu pun. Inilah para peserta KMP yang lagi menempuh perjalanan pulang. Ada yang duduk di sana. Situasi di belakang kapal pulang dari Sabang. Siap Mandu. B2 Mandu. Selamat datang, Pak. Memberikan komentar terakhir tentang kepulangan dari Sabang. Silakan, Pak. Serta baru saja pulang dari Sabang. Baju badannya. Besoknya serta dari jadi mereka akan membawa informasi yang kita berharap bahwa ini akan menuju teman-teman Nusantara. Inilah garahan Uleli. Kita sudah kembali dari Sabang kepada Aceh. Jadi kita akan kembali ke tempat masing-masing ke daerah masing-masing. Ini kuburan masal dari monumen kuburan masal. Pemakaman semua, kalian diperok semua. Gimana pengalamannya ke Sabang? Gimana Bang pengalamannya ke Sabang? Pengalamannya ke Sabang gimana? Pengalamannya ke Sabang gimana? Wah.